Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Thumma sarafa ankum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzul fadli 'alal mu'minin. Wa yaqulu azza wa jalla wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa yaqulu aydan istaghithuna rabbakum fastajab lakum an yumdikum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuba liman akthara fil jihadi fi sabil min dzikrillah fa inna lahu bi kulli kalimatin sab'ina alfa hasanah wa kullu hasanatin asyratu adhaf wa ma 'inda Allah min al-mazid. Qala an-nafaqatu ya Rasulullah, qala an-nafaqatu ala qadri dhalika wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menceritakan kehidupan para anbiya, juga kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan itu semua pelajaran bagi kita. Orang tua kita almarhum Maulana Muhammad Palampuri rahmatullahi alaihi mengatakan, "Kanatis sahabah radhiyallahu anhum yata'allamuna alfadhal iman fil masajid wa yata'allamun haqiqatal iman fil maidan." Jadi beliau katakan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini belajar lafaz-lafaznya iman di masjid, tetapi mempelajari hakikat iman di lapangan, di medan. Jadi lafaz-lafaz iman, innallaha ala kulli syai'in qadir, sami'un basirun alimun, wa may tawakkal 'alal wa hasbuh. Ini lafaz-lafaz iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsu ba'dal maut, dan seterusnya dipelajari di masjid. Tapi hakikat daripada itu iman mereka dapatkan setelah terjun di lapangan. Maka setiap selesai kita bayan atau mulafat 2,5 jam kan, khususi umumi dan lain sebagainya kita kunjungan, senantiasa kita menasyikkan orang untuk berangkat 4 bulan 40 hari, minimal 3 hari keluar jalan Allah. Untuk apa? Supaya ini umat dibawa terjun ke lapangan, terjun ke medan. Karena kalau masih di tempatnya saja hanya berupa lafaz, alfaz, tidak akan berubah menjadi hakikat. Begitulah hadirin maka subhanahu wa ta'ala, diakuinya seseorang mendapatkan kemahiran bukan secara tekstual di pesantren, dia kuliah, tidak, tapi dilihat waktu dia terjun ke lapangan, dia ini betul-betul ahli atau tidak. Satu orang tua ingin jadikan anaknya perenang internasional, dipanggil pelatih dari Amerika, perenang nomor 1 dari Amerika, dihadirkan ke rumah dia. Maka itu anak diajarin teori renang, gaya kuku bagaimana, gaya punggung bagaimana, segala macam gaya diajarkan dengan teori. Bahkan ketika diujikan itu anak berhasil, jenius nih. Boleh dikatakan sampai PhD dalam bidang renang, berbagai macam gaya. Tapi itu anak nggak pernah dibawa ke kolam renang, nggak pernah dibawa ke sumur, nggak pernah dibawa ke sungai. Maka anak yang dapat gelar PhD di Oxford University sana dalam bidang renang, ketika dilemparkan di
Kali Martapura saja yang cuma dalamnya 10 meter nggak ada buaya. Bagaimana? Maka semua gaya hilang, timbul gaya batu lagi, tenggelam bulat, apa? Tenggelam. Begitu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama dipelajari di masjid, di IAIN, di Libya sana, di Madinah, di masjid mana-mana. Saya belum terjun ke lapangan, bermacam-macam gaya bagaimana cara dakwah dan sebagainya. Belum pernah terjun ke lapangan, nanti kita terjun baru tahu bagaimana gemetarnya dia menghadapi seorang. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini umat harus dibawa pergi ke lapangan, terjun. Di antaranya beliau katakan, lafaz la ilaha illallah dipelajari Pak di masjid, tapi hakikatnya mereka dapatkan setelah terjun dalam perang Badar. Begitu pula alfaz pentingnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW dipelajari di masjid, tapi hakikat tentang pentingnya sunnah Nabi baru mereka dapatkan setelah pergi ke medan Uhud sana, ke Uhud. Jadi Badar hadirin adalah pembuktian akan la ilaha illallah. Uhud adalah pembuktian akan pentingnya Muhammadur Rasulullah. Dan dua peperangan ini hadirin Subhanahu wa taala menunjukkan pentingnya umat pergi ke lapangan untuk menanamkan hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Badar Allah ceritakan 3 asbab kemenangan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan dalam perang Uhud di lapangan Allah jelaskan 4 asbab kekalahan para sahabat radhiyallahu anhu. Maka ini bukan hanya cerita buat sahabat yang lalu dalam Al-Quran, tapi pelajaran di masa akan datang. Selama umat nggak punya 3 ini, jangan berhayal untuk menang dalam perjuangan. Walaupun parlemen dia kuasai semua, partai Islam menang semua, presidennya muslim, sampai RT-nya semua muslim, nggak ada Kristen, murni semua 100%. Tapi yang 3 ini nggak ada, jangan berhayal akan menang. Begitulah selama 4 ini ada dalam kehidupan umat Islam, maka nggak mungkin akan diselamatkan dari kekalahan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan kenapa para sahabat menang dalam perang Badar. Jumlah cuma 313-an. Berapa jumlahnya? 313. Dan yang pakai kuda 1 atau 2 orang. Banyak para sahabat Nabi berangkat ke Badar nggak bawa senjata, tidak membawa senjata. Karena Nabi SAW iklankan kepada para sahabat bahwasanya untuk menebus atau mengambil kembali harta-harta kita yang sudah dijual di Mekah oleh orang-orang Quraisy, maka kita diizinkan oleh Allah untuk mencegat kafilah Abu Sufyan yang dalam perjalanan dari Mekah ke negeri Syam, Palestina, Jordan, Syria, itu negeri Syam. Kita diizinkan oleh Allah untuk mencegat kafilah mereka untuk kita ambil. Akhirnya itu saja, nggak ada. Dan kekuatan kapilahnya Abu Sufyan lebih kurang 50 orang saja. Berapa orang? 50, nggak banyak. Yang daftar banyak, tapi diseleksi oleh Nabi SAW karena nggak perlu tenaga banyak, hanya untuk mengangkat barang-barang saja. Perkelahian juga nanti nggak begitu banyak, menghadapi cuma 50 orang saja. Ketika Nabi mau berangkat, ternyata Abu Sufyan sudah bisa melepaskan diri sampai ke negeri Syam. Maka pulangnya dihadang oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi barang-barang yang mereka bawa dari Mekah ke negeri Syam selamat sampai di sana juga. Pulangnya akan membawa lagi barang-barang dagangan dari negeri Syam ke Mekah. Maka Nabi mencegat mereka. Abu Sufyan sudah merasa kita akan dicegat. Dan Nabi datang ke sana lebih dahulu.
Ketika lewat, Abu Sufyan lihat ini banyak tai-tai onta. Dikuis-kuis dengan tongkatnya, ternyata banyak biji-biji korma besar-besar. Karena onta-onta di sana makannya korma. Jadi korma-korma yang udah rusak, jadi nggak kemakan oleh manusia, itu untuk makanan kambing ataupun onta. Abu Sufyan katakan ini kormanya orang Madinah, karena besar-besar, panjang-panjang, ini korma Madinah. Berarti umat Islam, Muhammad dan sahabatnya radhiyallahu anhu mencegat kita. Kalau kita ambil jalan lain, ambil jalan yang tepi pantai untuk melepaskan diri pada cegatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan kirim seorang penunggang kuda yang kuat, namanya Domdom. Sebenarnya Domdom. Ini penunggang kuda kuat. Semoga kurir cepat bagi tahu Abu Jahal kita sekarang dihadang oleh umat Islam. Maka Domdom berlari dengan cepat dengan kudanya tadi, cepat betul. Perjalanan lebih kurang 400 km tuh, cepat dia sampai di Makkah. Langsung dia lepas bajunya, dia kibarkan. Namanya Nadirul Aulian, jadi orang yang kurim mengatakan ada bahaya besar. Jadi bukan bendera, baju langsung dilepas, telanjang. Maka dia beritahu Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain bahwasanya ini kafilah kita yang berdagangan dicegat oleh umat Islam. Matilah kita. Makan apa lagi? Akhirnya Abu Jahal parah, kumpulkan. Terkumpul 1000 pasukan. Hindun mendengar suami juga akan dicegat. Dia gerakkan wanita-wanita Quraisy untuk ikut dalam peperangan, bawa gendak terbang dan sebagainya, untuk memacu atau mendorong lagi kaum Quraisy supaya semangat berjuang. Dan dia hadang dari belakang, nggak boleh mundur. Ini perempuan, dia buat syair-syair. Dia katakan, kami ini adalah wanita-wanita dari kayangan sana, putri-putri raja dari langit, memang cantik-cantik orang Quraisy. Kalau kalian maju akan kami peluk, kalau kalian mundur akan kami tendang. Ini perempuan kalau sudah ikut masturah, ajib. Suami dengan istri itu kayak gini nih, dua. Kalau istrinya belum pernah masturah, suami maju boleh, mundur boleh. Abang mau 4 bulan silakan bang, tahun silakan. Mau nggak jadi alhamdulillah. Nggak apa, mau maju silakan, mundur silakan. Tapi kalau sudah masturah belakang, maju terus, mau mundur nggak bisa, maju terus sampai mati nanti. Masuk surga. Jadi rata-rata karkun yang mau maju mundur ini istrinya nggak istiqomah dalam 3 hari setiap 3 bulan. Yakin. Kalau istri yakin istiqomah taklim untuk karena 6 sifat, taklim mahala 3 bulan, setiap dia jaga nisabnya 13 kali, 15 hari, suaminya mundur nggak mungkin terjadi Pak. Kalau terjadi ambil pedang tebas saya punya kaki barangkali. Begitu pula perempuan Quraisy, dia tahu betul kecintaan dunia dia, maka dia hadang suami dari belakang, maju terus. Kalau kalian maju nanti akan kami peluk kalian, kalau mundur nggak bisa. Bukan laki-laki namanya kalau mundur itu. Digalakan. Abu Lahab sakit, nggak bisa ikut. Malu pimpinan nggak bisa berangkat. Tapi memang nggak bisa berangkat, dia sakit. Maka Abu Lahab cari satu orang yang kekar badannya, ahli dalam perang, disewa, bayar. Kamu berangkat pengganti saya, dibayar. Nikah pun kalah dengan Abu Lahab. Sakit kepala dingin dia jadi berangkat. Lantas nggak bayar apa-apa. Berangkat kita, sakit, nggak bisa juga, oke nggak apa-apa. Duit saya sudah siap 10 juta. Mana orang yang mau keluar setahun, biayanya kurang, tambahin dia. Cari lagi iparnya, mertuanya, kau berangkat dengan uang saya. Begitu sakit, alhamdulillah saya sakit nggak jadi berangkat, duit saya bisa tersimpan nanti untuk modal lagi dagang apa, dagang sorban, dagang siwak. Kalah dengan Abu Lahab itu Pak. Abu Lahab nggak mau kalah dia. Saya sakit nggak bisa berangkat, tapi sakitnya saya itu jangan menghalang nama saya nggak ikut dalam perjuangan untuk melawan kaum muslimin. Maka dia sewa orang lain bayar.
Begitu seharusnya karkun, Mbak. Berangkat, nggak bisa berangkat. Duit ada. Udah, kalian berangkat semua. Tiketnya dari saya semua, bensinnya dari saya itu orang. Udah nggak jadi berangkat, duitnya nggak jadi juga berangkat. Oke, saya nggak bisa berangkat sekarang sakit, tapi tahun depan saya berangkat. Terus uangnya untuk apa yang negara jauh nih? Buat beli nampan 1.000. Buat beli panci 3 biji, beli kompor di sana Tanah Abang, di mana Glodok tanah, pastikan ke market. Begitu. Bersedia teman-teman. Udah nggak jadi berangkat, duitnya hilang juga nggak karung. Kacaunya lagi dimodalkan, bangkrut biasanya itu. Kalau masuk, karena kalau uang sudah diniatkan untuk haji atau untuk perjuangannya Allah, diambil lagi, diamanah, didagangkan, bahaya Pak. Kecuali kalau memang istri mau melahirkan, gak ada lagi duit, ambil silakan. Tapi kalau sudah untuk dagang saja lagi, untuk keperluan lain enggak. Hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, maka cepat terdengar kepada Nabi SAW bahwasanya kaum Quraisy, Abu Sufyan sudah lepas daripada cegatan tadi, dan akan datang 1.000 tentara yang begitu hebat, kuat. Sedangkan Nabi sudah jauh dari Madinah, di Badar, lebih kurang 180, hampir 180 km dari Madinah. Perjalanan jauh, sekian hari. Akhirnya musyawarah dengan para sahabat. Asyiru ilayya ayyuhan nas, wahai manusia, bagi usul pendapat bagaimana kita. Yang dihadapi bukan 50 lagi, tapi sekarang berapa? 1.000. Dulu yang dihadapi cuma para pedagang, sekarang yang dihadapi tentara yang siap-siap untuk perang memang. Abu Bakar bangun, ya Rasul kita siap, duduk. Umar juga bangun, duduk. Kaum Muhajirin bangun, semua duduk. Karena Nabi tahu orang Muhajirin memang sudah siap mati. Nabi ingin tahu nih orang Ansar gimana. Sedangkan pasukan waktu itu 70% lebih daripada orang Ansar. Dan mereka berjanji kepada Nabi SAW, ya Rasul, kalau kamu datang ke Madinah, kami akan bela kamu sebagaimana kami bela anak kami. Itu waktu di Madinah. Sekarang di luar Madinah, di Badar. Itu bukan tanggung jawab orang-orang Ansar dalam perjanjian di Aqabah untuk membela Nabi SAW. Waktu di Madinah kami siap. Nah sekarang di luar Madinah. Jadi kalau mereka nggak membantu, di luar daripada perjanjian, man. Maka Nabi ingin tahu mereka. Akhirnya orang Ansar bangun, ya Rasulullah, kami yang engkau inginkan, pendapat kami, maksud kamu. Iya, siapa lagi? Kalau orang Muhajirin sudah memang siap. Maka orang Ansar katakan, ya Rasulullah, kami ini bukan seperti Bani Israel yang mengatakan di Quran kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhan berperang, kami duduk nunggu kemenangan. Kalau sudah menang, kami akan ikut. Itu Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wahai Musa, pergilah kamu berdua dengan Rabb kamu, berjuang tan. Kami nunggu di sini. Udah, kamu berangkat dulu. Nanti kalau sudah tablik menang, baru kami ikut. Itu Bani Israel. Maka kata sahabat, kami bukan begitu ya Rasulullah, tapi kami akan dengan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah engkau bersama Rabb kamu, wahai Muhammad SAW, wahai Rasulullah, dan kami bersama kalian. Bahkan kalau engkau suruh ya Rasul, kami akan naik ke puncak gunung, kami akan naik. Masuk dasar laut, kami akan masuk. Bahkan kalau kau suruh, kami akan pergi ke Baitul Himat, tempat jauh di Yaman, harus melewati negeri Mekah sana, kami akan jalan juga. Kami akan jalan. Baru Nabi gembira betul-betul. Baru Nabi gembira. Jadi para sahabat, orang Ansar juga imannya sudah kuat dan siap untuk berjuang. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari Nabi SAW doa, dan doanya kuat betul doa Nabi SAW. Dan doanya bukan angkat tangannya langsung sehingga keteknya Nabi kelihatan. Keteknya Nabi kelihatan putih, bersih. Dan memang sunnah ketek nih Pak, bersih Pak. Kalau saya buka ketek saya ini kelihatan putihnya Pak, nggak ada hutan belantara. Iya, karena kartun punya ketek kayak hutan belantara, menakutkan istrinya, dikira ada jin dalamnya.
Jangan lewat 40 hari Pak, nggak dicukur. Bulu ketek, bulu kemaluan juga. Cuman kalau bulu ketek ini bolehkan dengan pakai apa? Misalnya dicabut. Kalau bulu kemaluan untuk laki-laki sunahnya pakai pisau. Untuk perempuan dicabut. Untuk perempuan dicabut. Ini dalam kitab anak yang mungkin. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala bersih, kelihatan. Doa. Maka Abu Bakar kata, ya Rasul, cukup ya Rasul. Karena selendang Nabi sampai jatuh. Allah kabulkan doa kamu. Bahkan begitu Nabi SAW doa, Pak, Allah itu suka kalau hamba itu doa itu kayak memaksa Allah, Pak. Jangan doa konyol. Ya Allah, berangkatkan saya ke IPB, ya Allah. Kalau memang kau berangkatkan, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa, ya Allah. Itu Allah nggak mau begitu. Maaf nih, bukan untuk bercanda, tidak. Ya Allah, saya ingin kawin, ya Allah. Kalau kau kasih, alhamdulillah. Kalau enggak, membujang juga nggak apa-apa, ya Allah. Nggak bisa gitu. Doa yang kuat. Satu orang berdiri doa dia, Nabi ketawa dia doa, senyuman. Dia kata, Allah maghfir, fa'ilam taghfir faghfir. Ya Allah, ampunkan saya nih. Kalau engkau enggak ampunkan, ampunkan saya. Gitu. Hanya Nabi senyum. Kata, jadi Allah malu kalau enggak ngampunkan dosanya orang. Begitu Pak. Jadi doa itu jangan konyol. Ya Allah, berangkatkan saya ke IPB, ya Allah. Kalau kau enggak berangkatkan, di mana kekuasaanmu, ya Allah? Ini matahari yang jumlahnya jutaan ton kau berangkatkan tiap hari. Masa aku cuma beratnya 60 kilo kau enggak berangkatkan, ya Allah? Aku ingin melihat kekuasaanmu, ya Allah. Ingin lihat, senang. Jadi Allah tuh malu untuk tidak mengabulkan. Iya. Begitu Pak. Allahu Akbar. Begitu Pak, maka Nabi doa. Kalau orang nggak ngerti kayaknya Nabi apa, masa Allah masalah lebih hebat, tidak. Nabi itu ingin menjelaskan pada umat doanya kayak gitu. Maka Nabi katakan, Allahumma intahlik hadil isabah fala taubat abadan. Ya Allah, kalau menikmati nih sahabatku yang kecil yang 313 ini, kamu nggak akan disembah lagi sampai hari kiamat. Kamu nggak akan disembah lagi sampai hari. Kok Nabi berani betul doa kayak begitu? Padahal kalau sahabat Nabi mati kan bisa jadi ganti. Tapi Allah begitu, maksudnya Nabi itu mendoa betul-betul kuat tuh. Ya Allah, kalau mati yang 313 ini, kamu nggak akan disembah lagi selama-lamanya. Sehingga Allah tuh malu kalau nggak ngabulkan, Pak. Sampai Abu Bakar, cukup ya Rasulullah, Allah pasti kabulkan. Hadirin Subhanahu Wa Taala, Nabi doa kuat. Kemudian Allahu Akbar, terjadi peperangan dan Nabi memang berusaha untuk mengatur. Satu orang sahabat katakan, ya Rasulullah, kita berada di sini, mudah-mudahan Anda dihajikan nanti oleh Allah semua, insyaallah. Nah, nanti kalau pergi haji, Pak, silakan mau naik bis ikut reguler silakan. Tapi suatu saat Bapak bagus ambil mobil sendiri atau charter. Nanti kita ambil jalan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah atau Mekah Madinah, terserah, yang melewati Badar. Dulu memang tahun 80-an itu masih melewati orang haji. Sekarang enggak, buat highway jalan baru, nggak lewat lagi Badar, jadi melewati Badar. Nah, jadi rata-rata orang haji nggak tahu di mana Badar. Kalau kami enggak, kita ambil mobil sendiri biasa, karena di Badar tuh banyak karkun kan, kebanyakan dari Habaib, Sayyid, penanggung jawabnya juga kan. Jadi kita mampir sana, kelihatan apa medan Badar, di mana teman perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu ada satu orang karku, Syekh Al-Humaid namanya. Dia ini Masya Allah penanggung jawab sana, Syekh Humaid ini. Jadi kalau kita datang udah di rumah beliau istirahat, nanti beliau pergi, kita dibawa ke medan Badar, di mana tempat matinya Abu Jahal, di mana, di mana para sahabat yang meninggal dunia berada 13 orang. Kemudian nanti dibawa kita keliling. Nabi sampai di sana kan sahabat katakan, ya Rasulullah, ini tempat ini apa memang sudah wahyu dari Allah atau memang namanya peperangan itu adalah strategi yang bisa kita atur. Nabi katakan ini bukan wahyu, ini pendapat saya di sini. Dia katakan nggak cocok di sini ya Rasulullah, kita harus berada di depan sumur sana. Kalau kita di belakang sumur, nanti sumurnya kan bisa diambil orang musuh. Tapi kalau kita di depan, musuh nggak dapat air. Nabi katakan betul, ini pendapat yang bagus, kita pindah ke depan sana. Dan ini pasir Pak, kalau kita jalan kan masuk kan. Malam hari itu Allah turunkan hujan Pak.
Sehingga sahabat Nabi yang tempat yang pasir tadi jadi pasir jadi bagus. Musuh yang di bawah jadi kebecekan. Jadi nggak stabil mereka. Dan sumur-sumur penuh dengan air. Sudah, ini secara strategi Pak. Berperang hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala 313 menghadapi 1000. Maka Allahu Akbar, sahabat Nabi betul-betul mendengar adanya Allah katakan intastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mudikum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi ketika kalian istighatsah, jadi yang pertama kali para sahabat istighatsah betul doa betul-betul kepada Allah. Malam hari nangis doa pada. Begitu kau istighatsah, doa hanya kepada Allah, maka turun malaikat. Anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami kirimkan 1000 orang malaikat. Berapa? 1000 murdifin. Jadi yang berbaris, jadi nggak ada jarak. Turun satu, datang malaikat. Jadi saling membelah belakang, beriringan satu sama lain. Kemudian ayat yang kedua, Allah katakan, kirimkan lagi salah doa minal malaikati musawwimin. 3000, kirim lagi 3000 pakai sorban semuanya. Musawwimin pakai sorban. Ini kadang-kadang orang konyol Pak. Hadis sorban dhaif maudhu tentang fadilahnya sorban Pak. Memang banyak hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu fadilahnya kan. Tapi hadis yang pakai sorban itu yang kuat-kuat, bahkan Qurannya. Jadi malaikat ketika turun berperang di perang Badar itu semua pakai sorban. Nggak ada yang pakai kopiah koboi, nggak ada. Nggak ada yang pakai kopiah sama sekali. Ini kata di malam kita nusroh ke Cikarang sama teman-teman dari Jogja. Jalan-jalan. Karena pengantin baru bicaranya macam-macam. Saya bilang jangan belok, betul-betul kita jalan ini bicara yang benar saja. Jadi kita di Solo hati-hati Pak. Di Solo itu di pinggir-pinggir jalan tuh kayak warteg. Ada namanya sate jamu. Sate jamu. Sate jamu itu sate anjing. Sate anjing. Bahasa Jawanya jamu. Jamu. Itu banyak kok. Cuman kelebihannya orang Solo itu yang jualannya kadang-kadang Kristen, karena orang Islam juga nggak sembahyang dia Pak. Tapi ajib. Berapa kali itu kawan-kawan kalau sudah kita masuk satu depan markas Solo juga ada. Tapi karena ada protes ulama sekarang namanya nggak boleh lagi sate jamu, sate guk-guk namanya. Guk-guk tuh guk-guk anjing. Itu hebatnya Pak. Ini manfaatnya sunnah Rasul di lapangan. Kalau kita duduk di warung tadi pakai gamis, pakai sorban, itu langsung tukang warungnya Haji. Maaf Haji, niki asu katanya. Maaf Haji, ini anjing katanya. Ada yang lebih halus lagi, Pak, ini sate jamu. Iya, nggak apa-apa, saya ingin hangatkan badan kata teman tadi. Jadi tukang warungnya lagi, maaf niki segawan ya, apa? Yang bahasa halusnya lagi segawan. Wah, mau lompat dia. Jadi itu manfaatnya Pak. Kalau kita pakai kopiah haji ini, pakai sorban, pakai jenggot, itu nggak berani. Jadi orang warungnya ketakut apa? Nggak mau bikin kan? Dia tahu. Tapi kalau pakai jenggot saja nggak pakai sorban, itu makan anjing Pak. Dikasih makan anjing. Ini hati-hati Pak. Ini manfaatnya kalau kita. Jadi ayat tentang sorban, ayat Quran Pak. Nggak ada dhaifnya tuh. Malaikat 3000 pakai sorban semua. Gagal. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pakai kuda namanya Khayzum. Mau siapa? Khayzum. Lakukan Khayzum. Dia mau Khayzum. Maju terus. Itu Jibril sudah yang datang. Allahu Akbar. Bahkan 2 orang Badar, orang Badui. Mereka berdua nih. Wah, ini kaum muslimin di sana Abu Jahal mimpin perang. Mereka katakan kita nunggu saja. Nanti siapa yang menang kita akan ikut mereka. Ternyata 2 orang tadi Pak, lihat malaikat tadi datang langsung ketakutan, pingsan, 1 orang mati. Melihat malaikat tadi langsung mati, dia kaget. Yang 1 mati Islam. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan terjadi Pak ini. Allahu Akbar Pak. Terjadi kemenangan. Dan
para sahabat Nabi lalu katakan, jadi kami betul-betul mendengarkan pekikan itu suara kuda. Bahkan mereka katakan 70 orang kaum Quraisy yang mati, yang mampus, termasuk Abu Jahal juga. Jadi sahabat tahu kalau itu matinya mengeluarkan darah biasa, itu berarti kena tebasan pedangnya sahabat. Tapi kalau mati ternyata luka bakar, berarti tebasannya para malaikat. Karena tebal pedangnya malaikat tiba dari langsung bakar. Ini berarti dibunuh oleh malaikat. Ada sahabat Nabi sudah mau bunuh orang, udah mati duluan. Kena tebas oleh para. Jadi malaikat bersaing juga. Saya yang duluan, lepas. Jadi dalam perang itu bagus Pak. Maksudnya kita duluan ingin bunuh, jangan kamu aja yang bunuh. Itu penakut namanya itu. Kita yang duluan, malaikat duluan, langsung mati. Bahkan Abbas, pamannya Rasulullah radhiyallahu, sebenarnya sudah masuk Islam sejak di Mekah, sudah masuk Islam. Tapi dia menyembunyikan keislamannya sehingga masih bergaul dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Sehingga waktu perang dia ikut kaum Quraisy juga. Dan Nabi tahu, sahabat Nabi nggak tahu Abbas sudah masuk Islam. Cuma Nabi ingatkan nanti kalau ketemu si fulan jangan dibunuh, ketemu si fulan jangan dibunuh, karena mereka itu terpaksa keluar. Termasuk Nabi katakan siapa yang ketemu pamanku Abbas jangan dibunuh dia. Ada satu orang katakan tidak harus dibunuh. Oh, Nabi pun agak sakit hati dia, langsung marah yang lain. Kamu dia jangan berbuat demikian pada Nabi Muhammad SAW. Bukan kecintaan pada paman, tetapi dia sudah masuk Islam. Hadir kepada Allah. Itu Abbas punya badan besar, kekar. Dia punya buruh itu, pekebun itu. Kalau dia manggil nggak perlu pakai mikrofon, teriak saja di atas rumah dia itu. Di negeri berteriak, panggil orang. Jadi suaranya keras, tanpa mikrofon. Ini kalau dia bayan sekarang di sini nih, orang-orang belakang kebun jeruk sana kedengaran. Tapi aneh, dalam perang Badar ditangkap oleh sahabat Nabi yang kecil saja, ditawan, dibawakan 70 orang ditawan. Ya Rasulnya tawanan saya. Berarti nanti kalau tawanan dia ini, semua hartanya di badannya kan milik dia, yang nawan. Kata Abbas, ya Rasulullah, bukan dia yang nawan saya. Yang nawan saya orangnya besar. Sahabat ngotot, saya yang nangkap dia ya Rasulullah. Kata Abbas, bukan orang besar, saya nangkap dia. Kata Nabi, diam kamu. Diam kamu. Yang nangkap siapa? Malaikat yang besar Pak, nangkap Abbas, diserahkan ke tangannya sahabat tadi. Jadi dikira sahabat yang enggak. Hadir Allah Subhanahu wa ta'ala.